Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, semoga umur kita berkah, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya, amin, amin ya rabbal alamin. Video kali ini saya akan membacakan testimoni, yaitu 2 testimoni. Yang pertama adalah dari teman kita, insya Allah yang lewat kolom komen ya, ini tidak saya sebutkan namanya ya. Namun sebelumnya saya bacakan, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini. Ya, kita doakan semoga kawan-kawan dimanapun Anda berada, yaitu diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang masih punya hutang, ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah sehingga lunas hutangnya. Lunaskanlah ya Allah. Yang sakit semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, itulah doa kita, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya teman kita, saya bacakan dulu ya. Yang pertama yaitu yang pertama adalah dari, saya singkat, Jar. Betul sekali Ustadz, saya pernah lakukan selama 3 tahun. Jadi Jar ini pernah melakukan sholawat istiqomah 3 tahun. Ya lama 3 tahun. Baca sholawat minimal 5.000 sehari semalam. Mustajab. Jadi dia membaca sholawatnya tidak sedikit, yaitu 5.000 sholawat sehari semalam. Kalau mau makan tidak ada ikan, saya baca sholawat 100 kali, tidak sampai 1 jam pasti ada bawa ikan. Bukan hanya 1 kali, itu sering saya lakukan. Subhanallah. Ya, kalau sudah memang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendawamkan sholawat Jibril, sholawat ya insya Allah ya betul seperti itu. Apa yang diinginkan, kadang ada yang testimoni itu malah ada yang belum sampai diminta itu baru dibatin dalam hatinya adalah sudah datang gitu ya, sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebelum saya bacakan yang kedua, saya ucapkan kepada kawan-kawan sambil nengok ya, sambil mendengarkan, ayo tulis di kolom komen doa-doanya. Ya, berdoa sebanyak-banyaknya ya. Karena doa ini juga termasuk ibadah. Perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ayo ditulis doa-doanya. Ya, semoga yang menulis ya, yang doa di kolom komen di bawah ini, Allah Subhanahu wa taala cepat mengijabah doanya, amin ya rabbal alamin. Ya, tapi jangan lupa ya kawan-kawan ya. Doa ini ya di antara langit dan bumi. Kalau belum kita bacakan sholawat, maka baca sholawat atau tulis sholawat terlebih dahulu. Sesudah nulis sholawat baru hajat kita. Nah itu ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga hajatnya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, betul banget Pak Ustadz, aku mendawamkan sholawat kemarin ibuku meninggal. Aku sangat sedih. Ya, karena saya sangat dekat sama ibu.
Iyalah namanya meninggal ya, tapi ya sedih bagaimanapun kita harus menyadari kita itu semuanya akan meninggal. Ya dia adalah sangat dekat sama ibuku. Saya sholawat minta didatangkan jodoh yang soleh, yang baik, yang dermawan. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan temanku yang lama mencariku dan insya Allah sebentar lagi kami menikah. Terima kasih ya Allah. Allah kabulkan doaku dan terima kasih ya Rasulullah. Ya dengan dia mendawamkan sholawat, ya itu kan sudah maka dia mengucapkan terima kasih ya Rasulullah. Ya, karena dengan perantara dia membaca sholawat, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat jodoh terus malah tidak lama lagi menikah. Itu ya memang saya ingat kalau sholawat itu ya memang bisa ya. Ya artinya itu memang secara jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dimakamkan di Madinah, sudah dimakamkan ya secara jasad di Raudhah, tetapi secara ruh ya secara ruh Rasulullah itu adalah masih tetap hadir di hadapan kita semua apabila kita membaca sholawat, masih kita hadir. Maka orang yang mendawamkan membaca sholawat itu berarti adalah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang dekat dengan Rasulullah, dengan Allah, dengan Rasulullah ya, otomatis doanya ya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah beserta malaikat pun bersolawat. Saya ingat ya itu ada sebuah kisah ya. Kisah ini adalah menggambarkan orang yang dekat dengan Rasulullah. Tapi waktu itu memang Rasulullah masih ada, masih hidup ya. Yang itu sahabat yang namanya Jabir ya. Sahabat Jabir ini adalah jumpa Rasulullah di masjid. Kemudian Jabir ini ditanya Rasulullah, ya wahai Jabir, itulah diantaranya. Apakah kamu tidak mau menikah gitu ya? Ya otomatis ya mau Rasulullah ya. Dia itu adalah mau nikah. Tapi siapa Rasulullah yang mau dengan saya? Ya kalau kamu mau nikah biar tidak jomblo, datangilah yaitu Zaid bin Labid. Nah, karena Zaid bin Labid ini punya anak perempuan yang namanya Zulfa. Betul, yaitu Jabir datang ke singkat ceritanya ya, Jabir ini datang ke rumah Zaid bin Labid. Kemudian setelah cerita isinya itu bahwa dia akan melamar istri putrinya yang bernama Zulfa. Kemudian Zaid bin Labid ini dalam kisah itu agak keberatan ya dia mungkin entah apa pertimbangannya, tetapi dia keberatan untuk menerima Jabir sebagai menantunya itu. Kemudian ditanya kepada istri anaknya ya Zulfah tadi, akhirnya singkat cerita Zulfah adalah mau menerima Jabir sebagai suaminya. Mengapa dia mau? Karena Jabir ini adalah dekat sahabat Rasulullah. Jadi artinya itu karena ya dia mau itu karena Jabir tadi adalah dekat dengan Rasulullah. Nah itu ya, maka akhirnya dia adalah jadi melamar anaknya yaitu Zaid bin Labid tadi yang bernama Zulfah tadi, akhirnya mau. Ya apa kesimpulannya ya, apa artinya? Bahwa ternyata pertimbangannya itu adalah dekat dengan Rasulullah. Maka sekarang ya karena Rasulullah itu ya memang jasadnya adalah dimakamkan di Madinah, tetapi secara roh adalah masih bisa kita jumpai. Nah, secara roh yaitu dengan membaca yaitu sholawat. Masih kita jumpai dengan membaca sholawat rohnya itu berarti adalah orang yang membaca sholawat itu berarti adalah dekat dengan
Rasulullah. Itulah kesimpulan dari kisah tadi, nyambung dengan yang saya bacakan tadi. Ya, betul bahwa dia adalah setelah orang tuanya meninggal, dia berdoa minta jodoh dengan perantara membaca sholawat, ya berarti adalah dia dekat dengan Rasulullah. Maka yang terakhir tadi dia mengucapkan terima kasihku pada Allah dan Rasulullah. Nah, itulah kesimpulannya. Jadi orang yang dekat dengan Rasulullah sama dengan kisah yaitu Jabir tadi, mengapa diterima oleh Zulfa, karena dia adalah dekat dengan Rasulullah. Maka dari itu kepada sahabat-sahabat yang menginginkan jodoh ya, dengan kisahnya Jabir tadi adalah cukup kita paham. Ya, bahwa orang yang dekat dengan Rasulullah adalah ya mendapatkan jodoh tadi. Seperti yang saya bacakan tadi, dia adalah bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ya kisah yang pendek ini ya walaupun keterangannya nampaknya kesana kemari ya, itu kesimpulannya bahwa sholawat ya, dengan perantara sholawat jodoh adalah bisa datang dengan tidak disangka-sangka. Ya demikian, semoga dengan kisah ini, dua kisah tadi adalah menjadikan kita semakin rajin, semakin termotivasi dengan kisah itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kemudian bagi kawan-kawan yang mau masuk grup silakan ya punya masuk grup atau yang punya kisah-kisah ya bisa dikirimkan ke WA saya 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.